Bagian terakhir dari Silo, Mahakarya menegangkan tentang akhir dunia pada tahun 2023. Setelah 144 tahun, umat manusia tinggal di Silo bawah tanah. Juliet T akhirnya menemukan kebenaran yang tersembunyi. Dunia luar penuh dengan racun yang diperingatkan kepada mereka. Sebenarnya langit biru, awan putih. Mereka bertiga melebarkan mata karena terkejut. Juliet T segera memutuskan untuk membiarkan semua penghuni Silo melihatnya. Dia bertanya kepada Denny apakah ada cara untuk menampilkan video ini di semua komputer. Denny menggaruk kepalanya, berpikir, ada stimulator gelombang di lantai 126 Silo. Anda dapat menghubungkan semua komputer. Tapi keamanannya sangat ketat, mereka pada dasarnya tidak punya cara untuk masuk. Juliet T buru-buru mengepak barang-barangnya, dia punya cara untuk sampai ke sana. Tapi Kennedy benar-benar menolak untuk pergi. Juliet T memperingatkan bahwa Bernard akan segera melacak lokasi hard drive tersebut. Benar saja, selama ini Bernard dapat menemukan mereka. Sims memerintahkan tim penekan untuk menangkap. Saat mereka mengejar mereka, kelompok Juliet T baru saja pergi. Kennedy bersembunyi di sudut untuk mengamati gerakan tersebut, tetapi ditemukan oleh seorang tentara. Dia segera berbalik dan lari. Ketiganya dengan cepat membuka pintu di depan mereka. Ini adalah jalan melewati semua lantai Silo. Daur ulang terus jatuh dari atas. Tanpa sempat berpikir, rombongan itu langsung merunduk masuk. Tepat setelah Kennedy menutup pintu, tentara dari tadi juga mengejar. Untung saja dia tidak mengetahuinya. Rombongan mengikuti gorong-gorong untuk memanjat. Juliet T mendobrak pintu pemecah ombak dengan palu. Denny menghubungkan hard drive ke perangkat. Namun saat ini, mereka juga menemukan kamera di bagian atas kepala. Kennedy hendak menghancurkannya dengan palu, tapi Denny memperingatkannya. Jika salah satu kamera kehilangan sinyal, itu hanya akan membuat mereka lebih mengetahui lokasi kelompok tersebut. Either way, mereka perlu mengambil waktu mereka. Saat ini, pihak IT telah melacak hard drive yang muncul di lantai 126. Segera terdeteksi oleh sistem pengawasan. Tapi Denny juga selesai menulis programnya. Semua komputer terhubung secara seri. Juliet T menemukan file video itu. Pemandangan langit biru dan awan putih langsung ditampilkan di komputer. Semua penonton tercengang di tempat. Bernard panik sejenak. Tutup mata kalian semua. Tutup matamu. Berbaliklah, tutupi wajahmu. Tepat setelah itu, dia memasukkan perintah untuk mematikan sistem. Pada titik ini Bernard sama sekali tidak berdaya. Kemudian dia mencemooh mengancam bawahannya. Orang harus melupakan apa yang baru saja mereka lihat. Rupanya Juliet T mengungkap seluruh kebenaran yang dia coba tutupi. Adegan ini cukup untuk menjatuhkan seluruh Silo. Setelah sistem dimatikan, Juliet T segera menyadari semuanya sudah berakhir. Ketiganya hanya bisa kabur, tapi pintu Silo tertutup rapat. Denny dan Kennedy dengan cepat ditangkap, dan Juliet T kembali ke pipa. Tapi Bernard tua dengan cepat memikirkan tempat ini. Memang sangat mudah untuk melacak Juliet T. Sims memerintahkan untuk menjatuhkan benda berat untuk membuatnya jatuh. Mereka membawa tong besi besar dan menjatuhkannya ke Juliet T. Juliet T tidak melihat jalan keluar. Dengan panik, dia menjatuhkan tangannya ke lantai bawah gudang daur ulang. Untungnya, mantan rekan Juliet T memperhatikan, dan menariknya pergi. Disinilah Juliet T tinggal selama beberapa dekade. Bibi Walker baru saja selesai menjahit saat Bernard dan Sims mengejarnya. Knox menjual Juliet T, saya tidak ingin mempertaruhkan nyawa semua orang. Tapi Bernard membayar semua orang. Dia mengeluarkan hard drive, menceritakan rahasianya, dan menghancurkannya dengan palu. Kemudian dia membuat kesepakatan dengan Juliet T. Dia mengancamnya dengan nyawanya. Bernard meminta Juliet T untuk menyatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk menyarankan pacaran, dan melepaskan hak untuk mendengar. Ini hanya Bernard yang mencoba menenangkan orang-orang. Dan sebagai imbalannya, dia akan menunjukkan kepada Nona George bagaimana kabarnya. Juliet T tidak ingin menyakiti siapapun, hanya mengangguk. Dia kemudian dirantai dan dibawa ke sel. Saat menuju ke lantai 20, Bernard kembali memerintahkannya untuk melepaskan rantai dan membiarkan para penjaga mundur. Juliet T dibawa ke ruang pemantauan. Melihat ke ruangan itu, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan sejak awal. Sims meminta kamera pengintai saat George dalam masalah. Ternyata George tidak dibunuh. Setelah ditangkap Kementerian Kehakiman, agar tidak dipaksa menyerahkan harddisk, ia memilih bunuh diri.
Juliette untuk sementara tidak dapat diterima. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Setelah itu, Juliette dimasukkan ke sel nomor 3. Ayah pergi menemui Juliette untuk terakhir kalinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak secara sukarela mengatakan yang sebenarnya. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tiba-tiba teringat. Mengatakan yang sebenarnya atau melibatkan ayah. Jadi Juliette tidak memberitahu. Dia hanya bisa menelan air matanya, makan malam terakhir yang dimasak ayahnya untuknya. Kemudian Shirley juga mengirimkan sekotak kue. Juliette ingin menolak. Tetapi melihat cara Shirley memandangnya, dia mengerti dan menerima kotak kue itu. Setelah mereka pergi, Juliette memunggungi kamera dan membuka kotak itu. Benar saja, ada secari kertas yang tersembunyi di dalamnya. Kamu menginginkan kebenaran. Kebenarannya adalah aku mencintaimu. Jangan takut, persediaannya sangat bagus. Tapi Juliette masih tidak mengerti. Belakangan, Bernard juga berkunjung. Dia membawa lencana polisi yang ditinggalkan Becker untuk Juliette. Ini adalah permintaan terakhir Juliette. Pada titik ini, Bernard tidak menyadari bahwa lencana ini pada akhirnya akan membantu Juliette mengungkap kebenaran. Segera sudah waktunya untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Orang-orang di terowongan silo semuanya mengelilingi layar. Juliette mengenakan alat pelindung yang sama dengan yang meninggalkan ruang bawah tanah. Tasnya diisi dengan wall pembersih sensor. Ini adalah tugas semua orang di atas. Juliette melangkah ke lorong gelap. Tapi apa yang dia lihat benar-benar mengejutkannya. Ini adalah langit biru dengan awan putih di video. Melihat pemandangan yang begitu indah dengan matanya sendiri membuatnya takjub. Tapi dia dengan cepat mengetahuinya. Apa yang saya lihat persis sama dengan gambar di hard drive. Dia juga menyadari bahwa itu semua fiksi. Kemudian Juliette berjalan menuju kamera. Dia mengambil panel sentuh dan meletakkannya di depan layar, lalu menjatuhkannya ke tanah. Ini adalah tindakan yang tidak ada yang berani melakukannya. Sims menyadari ada yang tidak beres, tetapi Bernard tidak panik. Dia tidak khawatir tentang apapun yang Juliette lakukan. Dia pasti akan mati sebelum mencapai pohon. Benar saja, ketika Juliette mengambil beberapa langkah, dia terjatuh. Semua orang stres dan khawatir. Tapi Juliette merangkak menuju tubuh keluarga Becker dan suaminya, tampaknya tidak terluka. Dia menyentuh batu di depannya. Tapi tangannya menembus. Juliette tidak panik, seperti dugaannya tadi. Dia mengeluarkan lencana Sheriff Becker dan meletakkannya di atas batu. Di bawah ilusi adalah tubuh Becker. Pada titik ini, Bernard segera berbalik dan meninggalkan aula. Setelah Juliette berdiri, dia terus melangkah maju dengan paksa. Di depan mata masih ada padang rumput hijau seperti sedia kala. Pada titik ini, Bernard bergegas ke ruang kontrol server. Dia mematikan gambar virtual di topeng Juliette. Setelah itu, pemandangan di depan matanya juga berubah. Dunia luar benar-benar berantakan. Juliette menoleh untuk melihat ke kamera. Setelah dia sepertinya mengucapkan selamat tinggal, lingkaran raksasa secara bertahap muncul, silo yang tak terhitung jumlahnya. Musim pertama silo berakhir di sini. Mengapa Juliette tidak diracun sampai mati? Apa arti catatan Bibi Walker? Apa yang sebenarnya disembunyikan Bernard? Mengapa dunia luar seperti ini? Semakin banyak teka-teki. Kita tunggu saja jawabannya di musim depan.